Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dunia kita pada hari-hari ini mengalami sebuah perubahan. Salah satunya adalah tempat-tempat seperti gereja, ataupun juga tempat-tempat ziarah, Gua Maria ataupun Taman Doa, itu cukup banyak diminati. Bukan saja oleh orang-orang Katolik yang datang untuk berdoa, tetapi ada beberapa, entah Kristen ataupun juga Muslim atau agama yang lain, datang ke tempat-tempat seperti gereja ataupun juga tempat ziarah. Kadang keperluannya tidak selalu untuk melihat seperti apa perkembangan iman dan cara berdoa orang-orang Katolik. Kadangkala datang ke tempat-tempat ziarah ataupun ke gereja untuk sekedar tamasya. Maka pernah terjadi entah di Sendang Sono ataupun juga di Pos Sarang waktu itu, ada satu kampung begitu ya. Itu seperti plesir karena membawa tikar, membawa makan siang, membawa minuman dan macam-macam, dan kemudian datang ke situ untuk mengadakan juga arisan. Maka menanggapi hal tersebut tentu tidak sesuai dengan yang dimaksud untuk tujuan dan keperluan tempat ziarah, taman doa ataupun juga gereja. Maka diperingatkan supaya tidak plesir atau sekedar foto-foto selfie dan mengadakan arisan di tempat itu. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini juga menggambarkan bagaimana Yesus mengusir pedagang yang ada di Bait Allah. Sebab mereka ada di situ bukan untuk memenuhi tujuan dari Bait Allah dibuat. Bait Allah dibuat untuk membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan Allah yang semakin dekat. Dengan mentahirkan Bait Allah seperti digambarkan di dalam bacaan pertama, orang-orang Israel berupaya untuk kembali membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa-doa. Sedangkan yang dilakukan oleh para pedagang ataupun praktek dunia kita hari-hari ini seperti yang saya gambarkan adalah sebentuk sakrilegi. Sakrilegi itu adalah dosa karena bersikap tidak hormat terhadap benda-benda suci atau tempat-tempat suci. Bagi kita tentu hal-hal semacam itu membuat kita kurang mampu untuk memahami hakikat dan tujuan membangun relasi dengan Allah yang semakin dekat. Kalau pada hari-hari ini beredar di WA ataupun juga melalui medsos, sebuah kecaman, sebuah ungkapan yang agak keras dan mengatakan bagaimana seorang pencuri di Kupang, di Indonesia Timur, itu membuang hosti yang sudah diberkati, itu menjadi ungkapan dari sakrilegi yang bagi kita tentu membuat rasa hati itu menjadi marah. Karena bersikap tidak hormat, karena bukan membangun hubungan dan relasi dalam doa dan dipenuhi dengan keyakinan kepercayaan,
bahwa yang hadir adalah Tuhan sendiri, seharusnya sikap semacam itu juga yang hadir di dalam doa-doa kita, terlebih Ekaristi. Sikap hormat, sikap berdoa, sikap dan ungkapan membangun relasi yang seutuhnya dan terarah kepada Tuhan. Maka ketika menyadari hal tersebut, tidak bisa dalam hidup kita sehari-hari. Dalam berdoa, misalnya mendoakan Bapa kami pada saat misa, mendoakan doa syukur agung, mendengarkan sabda Tuhan, sambil lalu, sambil tidak serius, sambil bercanda, dan sambil melakukan hal-hal yang kurang sesuai. Mari kita sadar bahwa ada situasi yang diperlukan keseriusan dalam doa-doa kita, sehingga menjadikan kita seperti Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan martir di Vietnam. Kita sungguh-sungguh membangun hubungan dan relasi yang mendalam, sehingga pada akhirnya menggerakkan diri kita untuk berani berkorban. Jangan lagi kita bersikap sepele, jangan lagi kita bersikap main-main di dalam doa-doa kita, sehingga tidak jatuh dalam dosa sakrilegi. Mari kita hening sejenak, mari kita meresapkan sabda Tuhan dalam upaya untuk menyadari segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, terutama untuk selalu menyucikan diri kita dan hal-hal yang berkait dengan doa serta hidup rohani. Tuhan memberkati kita semua.